Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kehidupan, memudahkan langkah kita untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat subuh dengan berjemaah yang pahalanya setara dengan kita sholat sepanjang malam. Dan mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqomah dalam mentaatinya sampai nanti kita kembali ke alam kebadian, tempat asal kita, dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam agama kita ini salah satu yang paling disenangi Allah, yang paling mulia amalan itu adalah amalan cinta, yaitu bagaimana kita menjadi hamba yang mencintai Allah dan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rasa cinta dari Allah, maka tentu kita harus melaksanakan amalan atau perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kita kepada cinta kepada Allah itu sendiri. Karena di dalam spiritual Islam, salah satu makom yang paling tinggi yang ingin digapai seluruh orang-orang yang mulia, baik di antara para nabi dan rasul, para wali, itu adalah makom cinta. Kalau ada orang mengaku mencintai Allah, mengaku kenal dengan Allah, tetapi dia tidak melaksanakan apa-apa yang dicintai Allah, tidak berbanding lurus dengan perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah, atau dia di dalam hatinya dia kenal Allah tetapi tidak muncul rasa cinta di dalam hatinya kepada Allah, ini pertanda spiritual itu menyimpang, tersesat. Seperti spiritual iblis. Iblis itu pengetahuannya tinggi, pengetahuannya terhadap alam gaib luar biasa, tetapi sebenarnya iblis itu tidak mencintai Allah. Ya. Dari mana kita tidak tahu dia tidak mencintai Allah? Ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggan. Ya. Astakbarta, kenapa engkau menyombongkan diri? Dia menyombongkan diri. Kalau dia benar mencintai Allah, dia tidak akan menegasikan, menolak apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelemahan iblis. Maka di dalam sebuah hadis, salah satu doa Nabi itu adalah Allahumma ja'alni min awliyaika wa ahli ta'atik. Ya Allah, jadikanlah aku dari kekasihmu, di antara kekasihmu dan ahli ta'at.
Artinya apa? Kalau kita mau menjadi kekasih Allah, tentu kita harus barengi dengan ketaatan kepada Allah. Ya, kecintaan yang tidak dibarengi dengan ketaatan itu adalah kecintaan yang palsu. Memang cinta itu di qalbu, tetapi harus kita buktikan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita kepada cinta kepada Allah? Kita kumpul ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Amalan yang membuat kita dicintai Allah, dan amalan ini termasuk yang paling dicintai Allah, kita ambil dari 3 sisi. Yang pertama, amalan yang berkaitan dengan Allah, hubungan kepada Allah. Ya, ini berkaitan dengan spiritual. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ya, Innallaha ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Ya. Allah taala berfirman, siapa yang memerangi, tidak menyukai waliku, para kekasihku, faqad azantuhu, maka sesungguhnya dia telah mengazankan, mengiklankan kepada dunia, yang menyerukan untuk berperang melawan diriku. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih ahabba ilayya, lebih aku cintai daripada melaksanakan mimma tarattuhu, mengamalkan, melaksanakan segala sesuatu yang aku pardukan kepadanya. Jadi amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang wajib. Kenapa kita diwajibkan melakukannya? Karena Allah sangat mencintainya. Dan orang yang meninggalkan amalan wajib akan menjadi orang sebaliknya, yang dimurkai Allah. Nah, amalan yang fardu itu sebenarnya tidak terlalu banyak kan. Sholat, kalau syahadat kita punya sudah kan, rukun Islam. Sholat, puasa, ini sebulan, setahun cuman sebulan. Sholat ini yang paling utama kan, tiap hari 5 waktu. Sholat, puasa, zakat. Nah, zakat ini jangan jebol, dihitung penghasilan kita. Ini termasuk amalan yang paling dicintai Allah. Di sini hak fakir miskin, orang-orang butuhkan. Gak boleh kita makan hak orang fakir miskin, zalim kita. Ya, ini betul-betul diperhatikan Pak, zakat kita. Ya, harta kita, penghasilan kita dihitung. Haji bagi yang mampu. Ya. Ini termasuk hal yang dipardukan Allah. Ya, fardu itu amalan yang paling tinggi perintahnya, paling tinggi kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nah, untuk menggapai kecintaan Allah setelah amalan fardu, kita tambah lagi. Ya. Maka mengamalkan amalan fardu ini harus serius, nggak boleh main-main. Sholat nggak boleh main-main, zakat jangan main-main dengan uang zakat. Ya, harus serius. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan nawafil. Amalan nawafil ini sama dengan amalan sunnah. Nawafil itu artinya tambahan. Kalau amalan wajib itu amalan pokok. Di samping amalan pokok, amalan fardu, ada amalan yang lebih cepat lagi, mempercepat kita untuk dicintai Allah. Amalan apa itu? Amalan nawafil, amalan sunnah, amalan tambahan. Jadi yang wajib disebut pokok, yang nawafil itu tambahan, itulah yang disebut sunnah. Maka di dalam fikih
amalan sunnah itu disebut dengan mustahab. Apa maksud mustahab? Mustahab itu artinya dicintai. Amalan yang mengantarkan kita menjadi dicintai. Misalnya tahajud tiap malam. Ya, minimal 12 rakaat tiap malam. Ini sangat dicintai Allah Ta'ala. Salat duha minimal angkat 4 rakaat tiap hari. Hadir hati ingat Allah, zikir minimal 10 jam sehari. Ya, ingat Allah saja. Kerja ingat Allah kemana-mana, berzikir hati kita itu. Nah, bila perlu berzikir lisan kita, rabbam min zikrillah, basahkan lisan kita mengingat Allah, berzikir. Terserah zikir apa saja, yang penting ada asmaul husna. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengar telinga kita saja. Ya. Nah, 10 jam sehari minimal, biar cinta Allah itu kita peroleh dengan cepat. Nah, ini cara cepat namanya kan, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita sudah mendapatkan cinta Allah dengan amalan nawafil ini, termasuk zikir atau sesudah sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar, pilih aja amalan sunnah itu. Atau setiap habis subuh itikaf sampai terbit matahari, atau setiap subuh, ba'da subuh baca Quran 1 juz sehari, tiap hari atau setengah juz. Ini amalan yang sangat dicintai Allah. Nah, dibantu dengan hadis sahih lain, hadis Bukhari disebut ahabbul a'malu ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang adwamuha, terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, di dunia spiritual Islam dalam tasawuf itu, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah disebut ulama dengan istilah wirid. Wirid, ada wirid kita, ada amalan rutin kita. Wirid inilah nanti yang menghasilkan tajrid, karomah, kemuliaan. Ada wirid kita terus, atau zikir pagi petang itu kita hafal, zikir Nabi pagi petang. Diamalkan terus, rutin, tak berhenti, terus menerus, sampai nanti muncullah rasa cinta ke dalam hati kita kepada Allah. Karena diamalkan dengan khusyuk, hatta ahibbah, sampai aku pun mencintainya. Barulah Allah mencintai kita. Kenapa? Karena hati kita sudah muncul rasa cinta, Allah pun cinta. Ana inda abdi dzannibi, saya sesuai sangka hambaku. Jika hati kita mencintai Allah, itu pertanda Allah sudah cinta sama kita. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku telah mencintainya, maka kujadikan telinganya mendengar. Dia mendengar dengan telingaku. Pendengarannya adalah pendengaranku. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan penglihatannya yang dia gunakan melihat adalah penglihatanku. Wa yadahul lati yabtishu biha. Tangannya yang dia gunakan adalah tanganku, kakinya yang dia gunakan adalah dia berjalan dengan kakiku. Kalau dia memintaku, kabulkan, dan kalau dia minta perlindunganku, lindungi. Nah, ini puncak dari kecintaan itu. Akhirnya nanti kolbu kita, karena sudah punya rasa cinta dekat ke Allah, makom spiritual yang paling tinggi yang dekat dengan makom jad itu adalah makom cinta. Ya, cinta rindu. Nah, kalau sudah dapat ilmu cinta ini, rasa cinta yang dalam kepada Allah, maka nanti kolbu kita hanya menginginkan apa yang disukai oleh Allah Ta'ala. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau Allah senangnya A, maka kolbu kita menyenangi A. Ngikut dia. Jadi apa yang kita lihat sebenarnya kita melihat dengan pandangan Allah. Maksudnya apa yang disenangi Allah itu sajalah yang disenangi kalbu kita, mata kita, telinga kita. Ya. Nah, ini salah satu amalan yang sangat dicintai Allah
dalam hal hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus terus-menerus, Pak. Ya. Kalau bisa pilih amalan kita, amalan apa yang harus rutin kita lakukan di samping amalan fardu. Tapi jangan kita ngamalin sunnah yang fardu tinggal, jangan begitu ya. Ini gara-gara rajin tahajud nggak sholat subuh pula dia kan. Tahajudnya ya kejarnya. Nah, itu malah salah, keliru. Kemudian amalan yang paling dicintai Allah ini juga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, innallaha azza wa jalla yu'tid dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbu wa la yu'tid din illa liman ahabbah. Nah ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan dunia, harta kekayaan dunia, isi dunia ini diberikan kepada orang yang dicintai dan yang tak dicintainya. Mau cinta sama dia, mau jahat, mau apa dikasih Allah Ta'ala. Kalau masalah dunia ini semua dikasih. Mau yang jahat, mau bajingan, mau orang cinta, mau dekat, mau dikasih. Tetapi kata Allah, kata Nabi, wala yu'tid din illa liman ahabbah. Dan Allah tidak akan memberikan kecintaannya, tidak akan memberikan agama kecuali kepada orang yang mencintainya. Artinya apa? Kalau kita mau mencintai Allah, jangan ditinggalkan belajar agama. Rajin majelis taklim biar dapat kita ilmunya, begitu Pak. Ya. Karena kalau kita nggak paham agama, ya pasti insya Allah makin jauh dari Allah. Maka dalam hadis sahih lain kan dikuatkan lagi, may yuridullahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan, Allah berikan dia kepahaman agama. Karena kalau kita diberikan kepahaman agama, itu pertanda kita sedang dibimbing untuk mendekat kepada Allah. Ya. Sedang dibimbing kita untuk mendekat kepada Allah. Karena agama itulah yang menunjuk kita ke Allah. Nggak ada yang lain. Ilmu apa yang menunjuki kita untuk dekat kepada Allah kecuali ilmu agama? Nggak ada. Ya kan? Maka disitulah pentingnya kita belajar ya. Kemudian ada lagi amalan yang sangat dicintai Allah. Ini tadi berkaitan dengan hablum minallah. Yang berkaitan dengan hablum minan nas. Ini disebutkan dalam sebuah hadis sahih dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bercerita, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanya beliau? Ditanya beliau, ya Rasulullah, ayyul a'malu? Apa amalan-amalan yang paling afdol, yang paling dicintai Allah? Kata Nabi, as-salat ala miqatiha. Salat tepat pada waktunya. Ya. Ini termasuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan baik kepada Allah. Salat pada waktunya. Kemudian apalagi summa ayu ya Rasulullah. Ya. Kemudian apalagi Rasul? Maka Rasul mengatakan ya, setelah itu adalah berbakti kepada orang tua. Ini amalan yang paling dimuliakan Allah dalam hal hubungan dengan manusia atau dengan keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Habib Lutfi pernah mengatakan, kalau kamu mau mencapai kemuliaan tertinggi kepada Allah, amalannya tidak banyak. Ya. Yang pertama, kamu taat kepada Allah. Yang kedua, muliakan orang tuamu. Taat kepada orang tuamu. Dan taati gurumu. Udah 3 itu aja. Selesai. Kamu akan sampai ke maqam wali. Itu aja. Jadi Wais Al-Qarni itu terkenal sekali kan sebagai wali kutub. Yang disebut Nabi sebagai makhluk langit. Amalannya apa? Salah satunya berbakti kepada orang tua.
Ya, ketika orang tuanya minta berangkat naik haji, dia nggak punya onta, nggak punya kuda, dia buat latihan. Dia beli anak onta yang kecil, dia gendong di bahunya, naik ke bukit. Berbulan-bulan dia latihan untuk menguatkan bahunya, supaya dia mikul ibunya nanti nggak terlalu berat. Artinya dijalankannya syariatnya, Pak. Bukan dia terbang. Ya. Jalankan syariatnya, dia pikul sampai dia terasa kuat bahunya berbulan-bulan, sampai orang-orang mengatakan dia gila. Begitu masuk tiba musim haji, dia gendonglah ibunya dari Yaman ke Mekah, ke Madinah. Untuk apa? Melaksanakan ibadah haji. Saking pinginnya ibunya melaksanakan haji. Ada enggak orang yang begitu di Surua Permai? Ada yang sanggup? Luar biasa kan? Belum ada, jangankan di Serua, di BSD belum kedengaran. Jangankan di BSD, seluruh Indonesia pun belum ada berita kita dengar. Ya kan? Kalau ada yang seperti itu kan viral itu, Pak. Benar? Nah, ini belum ada kedengaran. Nah, itulah. Jadi untuk sampai ke makam wali kutub, salah satu amalan yang paling utama setelah mentaati Allah, itu berbakti sama orang tua. Jangan main-main sama orang tua, itu karamat hidup kita. Kalau orang tua sudah banyak menyumpahi kita, gak bakalan kita sukses hidupnya. Ya. Maka sebagian ulama menyebut, berbuat baik kepada orang tua itu hampir disetarakan Allah dengan sesudah dia wala tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jangan kau sekutukan aku dan untuk orang tuamu berbuat baiklah. Artinya apa? Setelah perintah taat kepada Allah, baru perintah kepada orang tua. Karena orang tua itulah yang menjadi perantara hidup kita. Kalau kepada orang tua yang nyata-nyata kita lihat dengan mata kepala kita yang sangat baik, yang memperjuangkan hidup kita pun tidak mampu kita syukuri, bagaimana kita mau bersyukur kepada Allah yang tak terlihat oleh mata? Ini orang tua jelas-jelas yang sangat menyayangi kita, memperjuangkan hidup kita, pendidikan kita, sekolah kita. Enggak kita syukuri. Bagaimana kita mau syukur kepada Allah? Mustahil. Wong di depan mata kita saja kita enggak mau bersyukur kok. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak bisa bersyukur kepada manusia, terutama kepada orang tuanya yang nyata-nyata paling berjasa dalam hidupnya, maka dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan? Maka kalau bapak pun masuk spiritual, masuk tarekat, Fatihah kepada Nabi, kirim Fatihah kepada orang tua, enggak boleh lepas. Wajib kepada orang tua. Ya, baru kepada wali-wali Allah, baru kepada guru. Enggak boleh dilepas. Sampai ada sebuah hadis juga, kalau kita berdoa, tidak ada doa untuk orang tua, doa kita itu terhambat, terhalang, enggak sampai ke Allah. Yang membuat doa kita itu diangkat, pertama sholawat Nabi. Karena Nabi yang ngajari kita agama, kenal Allah. Yang kedua, doa kepada orang tua. Siapa yang tidak mendoakan orang tuanya, maka putuslah doanya. Tak diangkat Allah, tak sampai ke Allah doa kita itu. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang dicintai Allah? Dalam hadis ini disebutkan, diteruskan adalah jihad. Al-jihadu fi sabilillah. Ini amalan yang paling dicintai Allah. Ya, berjihad ini termasuk amalan sosial. Jadi ada amalan ke Allah, jaga sholat yang fardu, amalan kepada keluarga, bakti kepada orang tua, amalan sosialnya salah satunya adalah jihad. Ya. Jihad itu dulu mungkin pernah saya jelaskan, jihad itu jangan kita pahami perang saja, Pak, ya. Jihad itu bukan hanya perang, masa perang ya perang jihad. Kalau masa damai begini jihadnya apa? Ya. Salah satu jihad masa damai adalah memberi makan janda miskin. Orang-orang miskin
itu setara dengan amalan jihad, menanggung hidup mereka. Ya, banyak hadis sahih yang menyebutkan seperti itu. Memberi makan fakir miskin, memberi makan orang-orang yang kelaparan, janda-janda miskin, itu termasuk jihad paling besar. Ya. Bahkan di dalam hadis lain Nabi mengatakan ketika ditanya apa amalan yang paling dicintai Allah, disukai Allah, tut'imut ta'am wa taqra'us salam, yaitu memberi makan bagi orang yang kelaparan. Maka barang siapa yang bisa memberi makan, menanggung hidup seorang janda miskin agar dia jangan melakukan perbuatan jahat, walaupun mungkin dia tidak nikahi, tapi dia tanggung, dia bantu saudaranya yang sudah janda miskin, dikasih 3 juta sebulan untuk belanja hidupnya. Tiap bulan dikasih, dibiayai. Nah, supaya jangan dia melacurkan diri. Terus, itu amalan kita, itu setara dengan jihad. Gak ada bedanya dengan jihad, kata Nabi SAW. Ya. Itu termasuk amalan yang paling membuat kita paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan kecintaan Allah ini tidak mesti, tidak harus dengan ya banyak cara. Nah, maka di sini lagi nanti disebutkan dalam hadis lagi yang panjang ini disebutkan lagi. Nabi SAW mengatakan, ini banyak hadisnya kan. Manusia yang paling dicintai Allah, ahabbun nasi ilallah ta'ala. Apa manusia yang paling dicintai Allah? Bagaimana modal mereka? Ampa'uhum linnas. Manusia paling bermanfaat. Apa yang paling bermanfaat dalam kehidupan kita? Yang paling bermanfaat dalam kehidupan kita adalah iman. Ini yang pertama, iman. Ya. Maka disebut dalam hadis yang lain nanti disebut bahwasanya iman kepada Allah ini adalah ahabbul a'malu abdul. Amalan yang paling abdul adalah imanu billah wa rasulih. Ini yang paling bermanfaat. Kalau iman kita udah nggak ada, maka yang lainnya akan hancur. Nggak ada nilainya di sisi Allah. Maka apa yang paling bermanfaat bagi manusia? Iman. Kemudian apa? Membantu ekonomi manusia, menyenangkan mereka. Maka di sini disebut nanti manusia yang paling dicintai Allah, yang memberikan manfaat kepada manusia, dan amalan yang paling dicintai Allah, ahabbul a'malu indallah, apa itu? Sururun tudkhiluhu ala muslim, menggembirakan, membahagiakan orang Islam. Salah satu yang membuat orang Islam sangat bahagia apa? Dibantu ekonominya, ditolong dia Pak dari kesusahannya. Maka ini diteruskan oleh Nabi. Au takshifu anhu kurbata, atau engkau mengkasyapkan, ya artinya membuka, menyusahkan, mengangkat kesusahan dari orang lain. Angkat kesusahannya. Selesaikan masalahnya, bantu dia. Wah, itu sangat menyenangkan dia kan. Masalah dia, masalah ekonomi, bantu, selesaikan. Masalah dia anaknya mau kuliah, nggak ada biaya, selesaikan. Ya. Masalah suaminya belum dapat kerja, kesana kemari belum dapat kerja, carikan kerjanya, bantu. Senang dia itu. Maafnya, mohon maaf. Kadang-kadang di antara umat kita ini yang lemah imannya banyak, sampai-sampai kalau dia seseorang itu sangat-sangat nanti patuh kepada majikannya dalam kehidupan sosial kita. Nah, sangat patuh. Coba perhatikan manusia, sangat patuh kepada bosnya kan. Tempat dia bekerja, patuh sekali. Kenapa? Ya karena dia tempat merasa dalam penglihatannya bosnya itulah yang memberikan dia penghidupan, kerja. Secara syariatnya, padahal sebenarnya Allah Ta'ala kan. Tapi itulah manusia itu. Nah, jadi semua manusia itu pada hakikatnya sangat patuh kepada atasannya, tempat dia mencari nafkah, tempat kerja dia. Coba kalau bosnya bilang, kamu pergi ke sana ya, kalau kamu tidak mau pergi ke sana, ya sudah, besok kamu diberhentikan. Pasti kerja dia. Kecuali memang dia udah gak mau kerja lagi.
Maka yang bisa mengatur manusia ini, mengarahkan manusia ini yang paling gampang salah satu adalah pimpinannya tempat dia bekerja. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, takshifu anhu kurbatan, selesaikan kesulitannya, au taqdi anhu dainan, atau bayar hutangnya. Nah, ini hutang ini buat pusing orang sering kan. Utang belum lunas, besok ngutang lagi, ya kan? Kejar-kejar, lewat depan rumahnya segan kalau belum bayar, nanti takut ditagih. Susah sekali kita mau lihat wajah orang yang kita mau utang, ada utang kita, terganggu hidup kita. Ya. Nah, orang seperti ini bayarkan utangnya, bantu. Bagaimana cara bantunya? Bantu pakai uang kita. Kalau nggak ada uang kita, kasih dia pekerjaan tambahan yang bisa melunasi utangnya. Ini termasuk bagian dari yang sangat dicintai Allah. Jadi membahagiakan orang beriman ini termasuk hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau menghilangkan rasa laparnya. Ini orang-orang kelaparan ini. Ya. Jadi salah satu yang membuat orang sangat bahagia, sangat senang adalah ketika dia diberikan makanan. Karena makanan ini termasuk kebutuhan fisik kita. Kita tidak bisa tidak makan di dunia ini. Maka selalu saja Nabi menganjurkan tut'imut ta'am, berikan makanan, berikan tut'imut ta'am, berikan makanan kepada orang fakir miskin. Selalu. Bahkan di dalam Al-Quran disebut salah satu pendusta agama itu adalah orang-orang yang tak mau memberi makan orang miskin. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Jadi orang yang dianggap pendusta itu orang yang menghardi anak yatim dan mereka tidak mau memberi makan fakir miskin. Dan orang-orang yang tidur dalam kondisi kenyang, tetangganya dalam kondisi kelaparan, la yu'min, dianggap sebagai orang yang sudah lepas imannya. Kalau dia tahu dia tetangganya tidur dalam kondisi kelaparan, nggak makan, tahu dia dalam pandangan penglihatan matanya, dia kenyang dengan sendirinya, tak peduli dia, orang seperti ini dianggap orang yang gagal imannya. Ya. Jadi kalau kita urai, kita rinci dari hadis-hadis yang kita kumpul ini, jelaskan untuk mencintai Allah, amalan yang paling dicintai Allah, ada amalan yang berhubungan hablum minallahnya, ada yang berhubungan dengan hablum minannas kepada manusia, keluarga, dari orang tua kepada manusia. Nah, begitu dia ya. Dan ada yang berhubungan dengan sosial. Sosial termasuk memberi makan dan jihad di jalur Allah. Dan ternyata jihad itu juga maknanya, aplikasinya dalam konteks damai adalah memberi makan orang miskin, termasuk janda-janda miskin. Ya. Nah, di ujung hadis ini Nabi SAW mengatakan, sungguh, ini Nabi lebih menekankan lagi kan, la an amshiya ma akhi fi hajati ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahran. Sungguh aku berjalan bersama seorang muslim, ku bantu dia untuk memenuhi kebutuhannya, keperluannya, memenuhi hajatnya. Temanilah ku yuk cari kerja, udah sebulan nih nganggur, gak ada kerjaan. Di rumah udah susah sekali, yuk ku temani. Ke PT sana, ke PT sana, jalan kita. Hari ini ke PT sana ngelamar, hari ini ke PT sana ngelamar. 3 hari, seminggu bila perlu. Nah, kata Nabi SAW, kita bantu, kita temani orang untuk memenuhi hajat kebutuhannya, lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi ini selama sebulan penuh. Masya Allah. Ya. Lebih dicintai Nabi, lebih disukai Nabi daripada iktikaf di masjid
Berapa banyak pahala itikaf tuh Pak? Jadi kalau bahasa Imam Al-Ghazali, konteks amalan yang paling dicintai ini dilihat kehidupan konteks masyarakat. Yang pada saat orang-orang sudah banyak ibadah, banyak yang kelaparan, kelaparan itu lebih diutamakan Pak, menyelesaikan ekonominya. Tapi pada saat udah kaya semua, kenyang semua, sedikit orang masjid, ke masjid itu lebih banyak pahalanya. Nah, itikaf itu lebih banyak gitu. Imam Al-Ghazali meneliti menyebutkan begitu. Ya. Kalau udah kaya-kayanya semua, komplek apa ini misalnya seruah permai udah kaya-kaya semua, semuanya udah gajinya udah 100 juta minimal sebulan, nggak ada lagi yang miskin. Tapi ke masjid ini sedikit orangnya, itu lebih banyak pahala itikaf daripada beri makan. Tapi kalau sebahagian saudara-saudara kita masih kelaparan, itu nanti bisa berimbang pahalanya. Ya, kalau masih banyak, pahala untuk memberi makan itu jauh lebih besar. Begitu cara melihat konteks amalan itu. Jadi Nabi Muhammad SAW pun dalam Riwayat Tabrani, ini hadis Hasan ini. Hasan itu kan hadis makbul. Sempat mengucapkan begitu. Lebih aku sukai menemani saudara yang muslim itu untuk memenuhi hajatnya daripada itikaf di masjid. Nah, karena sebenarnya kalau kita sudah dekat dengan Allah, rajin zikir, sering ingat Allah, enggak pun kita itikaf di masjid, kita jalan aja membantu orang, udah ingat Allah kita itu, selalu ingat Allah. Karena kita melakukannya karena Allah. Ya Allah tolong hadiah, diterimalah dia mau dikerjain ya Allah, biar jangan repot dia cari nafkah keluarganya, anaknya. Sambil kita bantu doakan kan ditemani dia. Karena waktu kita bantu itu pasti hati kita akan berdoa juga untuk dia itu supaya dapat kerjaan kan gitu kan. Nah inilah memenuhi hajat. Jadi kalau kita urai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembalilah kepada teori tadi, ada amalan-amalan yang dicintai Allah, ada yang berkaitan dengan Allah, hablum minallah, seperti melaksanakan ibadah fardu, rutin melaksanakan nawafil, ada berkaitan dengan keluarga, berbakti kepada orang tua, ada yang berkaitan dengan sosial, jihad. Dan jihad dalam konteks damai itu bukan perang, salah satunya memberi makan kepada orang yang kelaparan, menyenangkan, membuat bahagia orang muslim, menyenangkan mereka, membantu ekonomi mereka, menghilangkan kelaparan mereka, membantu mereka menunaikan hajat, cari pekerjaan, atau dia ada misalnya kebutuhan, besok tamuku mau datang, tolonglah dibantu, besok aku mau pesta, tolonglah kalian bantu. Itu termasuk amalan yang dicintai Allah dalam kehidupan sosial. Baik, saya kira itu saja penjelasannya, hal-hal yang penting dari materi ini Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan.